Mari kita membahas tentang metronom yang membuat gimana ya? Metronom yang menghambat karya Roh Kudus di dalam sebuah ibadah. Yang mana ironi sekali bahwa rupanya Roh Kudus tuh bisa dikotak-kotakkan begitu. Roh Kudus, sekarang pertanyaannya aku kembalikan kepada kalian. Emang bisakah Roh Kudus itu tertahan kuasanya dalam tanda kutip oleh metronom? Bagi yang belum tahu ini, ceritanya adalah tentang eh oke gini. Aku akan membahasnya dari awal aja. Di awal pernah aku membuat konten tentang backing track, yang mana di backing track tuh kita ada bagian-bagian tertentu atau apalah sebutannya, sequencer mungkin, boleh silakan. Mau apa lagi? eh Sequencer, backing track, loops, yang mana itu semua juga menurut saya satu kesatuan kalau misalkan dimainkan secara live di ibadah. Akan tetapi semua semua sequencer, loops ataupun backing track yang kita akan play harus syaratnya adalah dengan gimana ya? Syarat ketentuan untuk bisa bermain backing track ataupun sequence ataupun loops tuh udah aku sebutin semua. Di dalam sebuah ibadah yaitu adalah harus memakai metronom di monitor in-ear pemusik. Yang mana bagi saya sih nggak masalah sekarang. Nah, kenapa sekarang nggak masalah? Karena saya sudah terbiasa bermain metronom, bermain piano dengan metronom. Jadi nggak masalah. Dulu ketika hal baru ini terjadi, itu jadi masalah. Itu sudah bisa jadi masalah. Karena kita merasa yaitu pertanyaannya tuh topik yang sedang dibicarakan adalah ada orang yang datang kepada saya terus bilang bahwa metronom itu menghambat karya Roh Kudus dalam ibadah. Yang mana saya tidak mau mengekspos orang ini, saya tidak menyebutkan nama dan juga tidak menyebutkan latar belakang dia tinggal di mana dan lain sebagainya, tapi yang berbicara kepada saya itu adalah seorang pemimpin pujian dan juga pemain musik, karena dia kalau ada kalanya dia dijadwal untuk pemain musik, ada kalanya juga jadi pemimpin pujian. Yang mana ketika dia melihat konten edukasi saya tentang backing track itu, dia mengatakan kepada saya tuh dengan ngomong bahwa gak enak bro kalau metronoman. Metronom tuh bikin apa ya? Ya itu katanya. Intinya adalah menghambat karya Roh Kudus dalam sebuah ibadah gitu. Karena setelah kami berdiskusi agak lama, yang akhirnya berujungnya adalah bahwa sebenarnya nggak akan nyaman kalau bermain metronom di sebuah ibadah. Mari kita membahas dulu. Sebenarnya kenapa sih saya mau memakai metronom? Ini pengalaman saya. Bisa orang lain mendapatkan, maksudnya dalam arti kata, orang lain mungkin punya manfaat lain dengan metronom. Saya punya manfaat sendiri dengan metronom waktu saya bermain musik di ibadah.
Ketika saya bermain metronom, dengan metronom maksudnya, saya merasakan bahwa banyak eh, hal-hal yang positif yang terjadi. Pertama, kami kompak, kami dalam arti kata sini worship bandnya atau eh, band gerejanya itu kompak karena ketika drumnya tuh des gitu, simbalnya di des gitu, di saat yang bersama saya juga mencet keyboard saya jreng, terus bass juga dem, gitar juga jreng gitu, in time gitu, di dalam ketukan yang sama. Tapi kalau tidak dengan metronom, agaknya kami tuh temponya naik turun, sehingga mengakibatkan apa ya, kacau lah. Gimana ya, kalau semoga nih semua bisa mengerti betapa mudahnya, betapa eh, tidak susahnya ketika kita bermain metronom. Yang jadi keresahan orang-orang yang nggak bisa main metronom tuh cuma satu, karena dirasa permainannya tuh nggak bisa luas. Sedangkan kalau saya secara pribadi, kita kalau bisa luas dengan metronom enak. Sebenarnya kita tuh bisa luas kok dengan metronom, bisa. Hanya masalahnya nggak semua orang tuh nggak terbiasa aja dengan metronom. Bukan berarti tidak bisa, tapi tidak terbiasa. Arti kata tidak terbiasa ini adalah butuh penyesuaian, butuh adaptasi lagi. Yang mana adaptasi itu juga nggak gampang gitu. Susah, sangat susah. Tapi kalau gimana ya, seorang bayi tidak akan pernah bisa berjalan, bahkan berlari ketika dia sudah jadian balita, kalau tidak dimulai dari hari demi hari, dia membiasakan diri dengan dua kakinya. Sama halnya dengan metronom. Sebenarnya kalau kita bermain metronom pada waktu ibadah, sebenarnya ini juga tidak sebuah keharusan. Hanya saja saya tuh merasa ini perlu dibahas. Karena saya merasa bahwa metronom tuh tidak pernah akan bisa mengotak-ngotakkan karya Roh Kudus gitu. Roh Kudus mau berkarya dalam sebuah ibadah tuh juga, masa sih? Ini nggak boleh jadi bercandain sih, tapi ini hanya ilustrasi aja. Masa Roh Kudus mau menjamah seseorang karena eh, menjamah seseorang waktu ibadah, tapi karena pemain bandnya pakai metronom, jadinya nggak jadi eh, dijamah. Kan nggak kayak gitu. Memang ada lagu-lagu tertentu yang saya akui harus istilahnya kita tuh di RIT itu loh, di read temponya. Nah itu kalau kita sudah pernah latihan dan kita udah hadapi hadapi masalah ini atau lagu ini, ada lagu yang enaknya tuh ketika di read enak. Misalkan bagian-bagian yang ada modulasinya dari A ke bass, naik ganti ganti kunci dasar, naik setengah semitones dari A ke B flat atau bass. Nah, itu ketika dalam naiknya modulasi itu eh, enak banget kalau di read, misalkan di biasanya des tak deg deg berubah jadi deg treng deng deng deg deng des. Nah, itu kan berubah. Nah, kalau di posisi saya akan memakai fitur tap tempo sehingga temponya bisa seluas itu gitu. Banyak cara sebenarnya agar
kita bisa main dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Yang jelas, kalau ada stigma yang mengatakan metronom tuh mengotak-ngotakkan karya Roh Kudus, sharing deh yuk, DM doh. Eh, Kalau perlu kita bahas deh, diskusikan nih. Aku akan buka room Zoom dan kita bisa belajar banyak, saling sharing lah lebih tepatnya. Mungkin aku nggak dapat permasalahan apa yang ada di tempatmu, tempat kalian yang sedang menonton ini, sehingga aku nggak ngerti, nggak kena gitu masalahnya. Kok akhirnya ada orang yang memberikan statement metronom tuh bikin nggak luas. Bisa kok kita bisa luas. Asal kita tahu caranya gitu. Hanya orang kadang kala, orang nih, bukan yang DM aku. Orang lain, aku juga tahu. Dan aku udah pernah lihat. Orang lain tuh juga merasa bahwa karena dia tidak terbiasa bermain metronom sehingga dia akhirnya menjudge nggak luas eh, situasi kondisinya, sehingga dia menjudge bahwa wah ini nggak enak nih, ini terlalu kaku gini. Ya mungkin kekakuan Anda bermain musik, ya mungkin ya karena memang nggak terbiasa sama metronom, itu aja intinya. Tapi kalau ada orang yang mencap bahwa metronom tuh eh, membatasi karya Roh Kudus dalam ibadah, saya rasa sih enggak. Oke, thank you untuk kalian sudah dengar. Saya rasa cuma segitu aja dulu video ini. Thank you untuk kalian yang udah denger atau sudah lihat video ini sampai di detik ini. Terima kasih atas perkenanan waktunya dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe. Kalau perlu kesediaannya kalian juga untuk mendonasi yang ada di barcode, nggak tahu ada di mana. Terserah barcode-nya. Dan kalau kalian bersedia, kalau enggak apa-apa. Dan juga terima kasih yang sudah mendonasikan sedikit atau banyaknya uangnya kalian. Saya mengapresiasi penuh bahwa terima kasih sudah mendonasikan kepada saya. Berapapun yang kalian donasikan itu sangat berarti bagi saya untuk bisa memberikan semangat saya lagi untuk membuat video-video yang berkualitas lebih baik daripada sebelumnya. Saya belum mengecap bahwa saya ini sudah melakukan sudah membuat video yang terbaik, belum, tapi saya masih belajar. Dan terima kasih atas pengertiannya semua. Terima kasih bahwa sebenarnya video ini saya bikin karena saya merasa bahwa tidak pernah ada kecuali orangnya sendiri memakai hak bebasnya untuk menghambat kerja Roh Kudus. Sebenarnya nggak ada, bahkan metronom pun nggak bisa menghambat kerja dari Roh Kudus berkarya di dalam ibadah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua.